Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi permenungan dari saya yang bertema, mungkinkah mewartakan firman Allah dengan mengabaikan kebutuhan jasmani? Saudara-saudari, ada seorang pemuda yang sudah berkeluarga dan dikaruniai beberapa anak. Pemuda ini berlatar belakang pendidikan yang bagus dan bekerja di sebuah perusahaan besar dengan penghasilan yang cukup baik, dan dia juga aktif di dalam pelayanan sebuah komunitas gereja. Suatu saat dia tergerak untuk melayani full time, dan hal ini disampaikan kepada keluarganya. Karena niat ini sudah bulat, maka dia mengambil keputusan sepihak dengan berhenti bekerja dari perusahaan tersebut. Selang beberapa waktu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga pemuda ini juga kehilangan penghasilan dari pelayanannya. Kejadian ini membuat dia dan keluarganya menghadapi masalah keuangan untuk kebutuhan hidup mereka. Dan dia harus kembali bekerja dengan jabatan dan penghasilan yang jauh di bawah dari yang didapat sebelumnya. Saudara-saudari, kisah di atas adalah gambaran di mana ketika pemuda ini memutuskan untuk melakukan pelayanan full time dan meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan, maka hal ini dapat berdampak pada keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sahabat yang terkasih, kita pun demikian. Ketika kita memutuskan untuk full time melayani, kita tidak terlepas dari kebutuhan jasmani. Dan jangan sampai niat baik kita untuk melayani tanpa disadari kita telah mengabaikan kehidupan keluarga kita. Saudara-saudari, ada beberapa contoh yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, kisah pelayanan Rasul Paulus ketika melayani full time dengan semangat yang sangat luar biasa dalam mewartakan ajaran Kristus ke berbagai wilayah yang sangat jauh dan melelahkan. Paulus tentu memerlukan biaya untuk pelayanan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia juga harus bekerja dengan berjualan tenda. Kedua, Tuhan Yesus ketika melayani di dunia sangat memperhatikan kebutuhan jasmani manusia, dan ia mengajar murid-muridnya berdoa, memohon supaya kebutuhan akan makanan dicukupkan olehnya di dalam Matius bab 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika orang mengikutinya, ia pun memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan membuat mujizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, sehingga memenuhi kebutuhan 5.000 orang dan masih menyisakan 12 bakul. Yang ketiga, di dalam Mazmur 23, Tuhan sebagai gembala bagi orang Israel. Gembala pasti menjamin keselamatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, serta bertanggung jawab menjaga domba-dombanya. Terakhir yang keempat, di dalam surat Ibrani bab 11 ayat 6, kepada umat di Ibrani, Paulus menulis surat yang bunyinya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari sahabat-sahabat, kita tetap setia melayani keluarga kita dan sesama kita dengan semangat berkobar-kobar. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya. Semoga bisa menjadi berkat. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.